Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Rizky Lambang. Kali ini saya akan menampilkan lab activity selanjutnya, yaitu tentang attacking MySQL database. Di sini pertama-tama dalam objektif ini ada dibutuhkan part 1 yaitu open workshop, SQL injection, SQL injection attack continue, provide system information, attack table information, dan attack concludes. Di sini requirement yang dibutuhkan adalah CyberOps workstation melalui virtual machine. Di sini kita sudah mempunyai CyberOps-nya. Lalu selanjutnya kita buka saja CyberOps-nya. Di sini pertama adalah diminta kita untuk membuka CyberOps Station dari application CyberOps Workshop. Kita buka workshop-nya. Di sini aplikasi, kita cari CyberOps, di sini workshop ada. Kita klik saja. Baik, sesudah proses muncul workshop-nya, selanjutnya adalah dalam aplikasi workshop, buka open in middle application under file. Di sebelah sini ada golongannya. Ada online, ada file, ada capture. Yang kita pilih adalah yang bagian middle, yang setengah. Ada open. Kita buka open. Yang diminta adalah dalam open middle application ini, kita cari bagian home, analysis, directory. Bagian home di sudut kiri. Habis itu analisis. Setelah analisis, kita diminta ke bagian lab support file. Di sini lab support file. Lalu kita diminta cari directory yang bernamakan SQL lab PCAP file. Kita cari SQL lab PCAP, ini filenya. Setelah itu diminta kita untuk membuka filenya dari ini. Open the file. Kita open. Lalu muncul di sini. Ini adalah tampilan yang sebelum-sebelumnya sudah kita temukan di pertemuan workshop dalam CyberOps. Selanjutnya di sini diminta untuk the PCAP file open within workshop display capture. Jadi dalam tampilan yang atas, di sini terbagi 3 ya. Di sini bagian atas, tengah, dan bawah. Saya bawahkan sedikit. Di sini kita dapat time, source, destination, protocol, length, dan info. Lalu yang diminta adalah kita cari di bagian time, di mana time-nya ini 441 second. Kita cari bagian 440 second. Ini ada 1, 2, 3. Lalu yang diminta adalah apa IP yang ada di SQL injection attack base information. Di sini 215 10 2.1.115 dan di sini 10 2.4. Seperti yang dicontohkan di sini sama. Lalu kita preview the SQL injection attack. Di sini di bagian workshop capture line 13. Kita akan cari di bagian 13 dulu. Ini bagian 13. Lalu diminta untuk klik kanan dan select follow HTTP string.
klik kanan, follow, HTTP string. Follow HTTP string. No, HTTP ini. Baik, sebentar. Baik, di sini di nomor 13 kita pencet kanan, terus di sini ada follow HTTP stream. Mungkin sedikit berbeda dengan tampilan yang ada di sini. Di sini adalah buka di bagian follow, lalu diminta cari bagian HTTP stream. Sedangkan versi yang ada di sini adalah kita klikkan kanan, di sini muncul jenis follow apa yang telah tersedia. Ada TCP dan HTTP, UDP dan SSL tidak ada. Di sini karena diminta HTTP stream, kita klik saja. The source traffic show in red, yaitu the destination responding. The find field enter one in one. Find next. Di sini kita masukkan di bagian find field, di tempat bagian find ini kita cari 1 sama dengan 1, lalu kita cari. Find di sini sedikit berbeda tampilannya. 1 sama dengan 1, lalu kita cari. Ya. The attacker has entered query 1 sama dengan 1, yaitu user ID search box pada target di IP yang tadi, yaitu 10.0.2.15. Untuk melihat application ini, the application ini responding with the legend kesalahan login. Jika responden second from database, the attacker verified can pull string true. Jadi jika dia mencarikan string hasilnya, maka dalam statement SQL ini dia akan menyatakan benar, true. Dengan contoh sebagai entered into the field, it was a be true. Jadi di sini menjelaskan jika nih di sini from dengan ID 1 sama dengan 1, first name admin dan username itu admin, jika ada kesalahan di bagian string pemasukan first nama dengan surname-nya, yaitu tidak sama atau mungkin salah file, maka di sini dinyatakan benar, always true, tidak dinyatakan file, seperti itu. Lalu setelah itu close the follow HTTP stream window, lalu klik display filter, follow HTTP stream window. Ini diklik, di close. Yang ini follow HTTP stream window di close. Langsung berubah jadi 13, 14, 15. Ya, sesuai dengan ini. Lalu di sini kita clear. Clear ini. Agar tidak formatnya 13, 14 lagi. Ini hanya sesuai dengan apa yang tadi kita cari, 1 sama dengan 1 berdasarkan IP-nya 10 ini 10.0.2.4 atau .15.
Di sini kita clear saja biar semuanya formatnya hilang pencariannya. Lalu selanjutnya kita klik kanan di line 19, lalu HTTP stream lagi. Stepnya sama, muncul di sebelah sini kembali. Lalu find field lagi, enter lagi, dan find next lagi. Find 1 sama dengan 1. Di sini sudah bertemu. Lalu di sini diminta menjelaskan the attacker has entered query. Jika 1 atau 1 sama dengan 1 select database user info. Ini untuk mengambil data dari target, di mana IP-nya yang ada di sini, memasukkan data, lalu dikembalikan ke bagian database. Responding ini akan merespon bagaimana login ini menyatakan kesalahan login. Jika responden ini mengikuti informasi yang telah disediakan. Di sini 1 sama dengan 1 select database user first name admin surname. Jika ada kesalahan, maka di sini uname datanya diminta first name-nya Gordon and Brown, hex surname dan me. Pre ID select uname. Oh, jadi di sini disediakan beragam contoh atau semacam database yang telah disimpan, yang telah dipakai ada di database ini. Pernah ada, yaitu dari yang pertama adalah admin, lalu menggantinya dengan mencoba masuk, karena tadi sebelumnya adalah 1 sama dengan 1 dan menyatakan gagal tetap always true, maka di sini apapun inputan yang kita masukkan tetap masuk ke dalam sini. Dan di sini menyimpan semua data yang telah dimasukkan melalui dari HTTP, melalui dari IP yang tadi disimpan ke dalam database, dan di sini munculnya. The name Diva, the database root localhost. Jadi kita cari yang bagian nama Diva. Bob surname ini database. Bagian bawah first name ini DVWA dengan surname-nya root localhost. Ya kan, multiplayer account being display. Jadi akun ini akan terpakai oleh banyak user karena bernama seperti ini. Lalu setelah itu kita close lagi dan kita clear. Sepertinya ini hanya menampilkan fungsional dari database yang ada di bagian Wireshark ini. Selanjutnya adalah tadi kita close, kita clear, kembali lagi di seperti ini. Lalu bagian 4 yaitu line Go2 sama, kita hanya perlu memastikan hostnya adalah sama. Hostnya ini sama, destination ya. Lalu di sini follow HTTP streamnya sama. Lalu diminta find lagi 1 sama dengan 1. Kita geser sedikit. 1 sama dengan 1. Lalu kita coba find lagi. Bertemu. Di sini adalah union select null. Kemungkinan null berarti kosong. Penjelasannya adalah dalam query ini yang bernilai nul, kosong, tidak ada sama sekali inputan, ya. Jika kosong itu adalah inputan, 0 bisanya. Tapi kalau misalnya nul sama sekali, kosong, blank, tidak ada isi apapun, itu tidak bisa.
into the user search box ini targetnya dari lokasi yang IP yang ini nih, yang tadi. Lalu dia akan mengidentifikasi dan menotis, menanggapi bagaimana ini mengindikasikan hingga outputnya seperti closing HTML kode. Di sini admin slash 0 nih. Slash 0 1 sama dengan 1 dot submit Ubuntu. Di sini sudah mencapai perbedaan yang seperti sebelumnya, tapi karena di sini ada null version, jadinya tidak bisa dijalankan the closing HTML kode. Maka dia akan meng-close HTML kodenya seperti itu. Kalau udah close lagi dan clear display. Selanjutnya kita close di sini dan clear lagi. Itu partnya yang selanjutnya. Dalam Wireshark Capture ini pada line 25 kembali kita lakukan ini, pastikan dengan host yang sama. Sekarang sedikit berbeda. Lalu di sini kita muncul. Lalu yang diminta adalah find dengan user, bukan 1 sama dengan 1. Kita akan mencari usernya yang ada di sini. User find. Oke, di sini dapat username. Akan dimunculkan seperti ini. Sepertinya agak menumpuk terlihatnya. Kira-kira kurang lebih seperti ini. Saya akan menjauhkan ini dulu ke bagian bawah, mungkin. Di bagian sini usernya. Di sini field table database the provide the output many tables. Terlalu banyak table yang diinputkan oleh user, sehingga a text field special null without any footer spesifikasi, tidak dapat dispesifikasikan yang mana bernilai null. The modifikasi lalu di sini diberikan pertanyaan, bagaimana jika kita memodifikasi satu or union select null column name from information schema columns the table user do for the attackers. Surname. Baik, di sini diminta mencari bagaimana jika select null column di sini nih, table name the information schema tables di sini, name from information column where the table name user. Jadi yang perlu diganti di sini adalah kolom name, jadi diganti ke jadi user. Bagaimana? Bagian mana yang harus kita ganti? Coba di sini from information schema. Kolom name from
Skema di sini. Berarti yang di sini adalah name ini. Yang diminta adalah name digantikan dengan user. Sepertinya tidak bisa di sini kita mengganti secara paksa. Harus menggunakan di sini tidak bisa menggantikan secara paksa. Yaitu name data yang ada di sini hanya bisa menampilkan apa yang telah tersimpan di bagian database. Kita tidak bisa mengubah secara paksa di bagian tampilan ini. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah diminta di close dan clear lagi. Kita diminta di close lagi di sini. Kita akan close lagi, lalu di clear kembali. Selanjutnya adalah the SQL injection attack concludes. Di sini kita diminta mencari line 28 dan masukkan ke bagian HTTP stream follow lagi. 28 dengan destination atau tujuan dengan IP yang sama. Lalu kita di sini follow stream lagi. Di sini responding back to the resource. Find-nya dengan tipe 1.1 search this entry. When the text located di cancel, find the search box. Type in. 1 sama dengan 1, dicari. Lalu setelah dicari, kita diminta search for the entry. Search for the entry ini. Setelah dapat, when the text is located, klik cancel find text search box. Di sini. The titik 1 select cancel find 1 sama dengan 1. Lalu find di sini first name, surname, password ini. Lalu sesuai di sini select user password from user into the user ID to search full surname, the password access. Which user access adalah ini. Select user password from the surname. Yang diminta adalah yang mana ya? Baik, sebentar. Baik, di sini kita lanjutkan. Di sini kita diminta cari yang ber-username and password hashes. Hashes ini saya kurang mengerti, tapi dari apa yang dijelaskan di sini, apakah password dari hash mungkin adalah hash itu sebuah kata yang berhashtag atau mungkin data yang tidak jelas, semacam angka dengan isian random. Lalu di sini ditemukan first name-nya adalah 1337, yaitu tidak berupa sebuah first name. Dia hanya berupa sebuah angka dengan bernilai di sini bertipe string sebelumnya. Karena kenapa dimasukkan di sini 1337 sebagai first name dapat bisa karena sebelumnya adalah nilai 1 sama dengan 1 yang harusnya file tapi bernilai true. Jadi karena itu semua data bisa dimasukkan ke dalam sini. Nilai hash atau nilai yang data yang tidak bisa dikonversikan secara nyata, namun di sini dapat dimasukkan ke dalam database melalui sistem yang tidak
kondisikan secara benar. Sehingga di sini apakah user dengan password hash ini adalah yang ini? Saya nyatakan ya. Di sini adalah passwordnya dengan tampilan yang sama. Dengan first name-nya 1337, surname-nya adalah ini. Lalu selanjutnya, the using ini copy the password ini has the tracking get tracking. Oke, di sini kita diminta copy yang ini. Oke, kita cocokkan kembali. A2C39D 6B ya. Lalu kita cari crackstation.net. Di sini diminta kita membuka using website. Saya biasa menggunakan website berupa Firefox. Karena mau lebih memudahkan kita untuk mencari tampilan yang kita butuhkan. Di sini crackstation.net. Sembari membuka crackstation.net, password yang tadi akan kita copy. What does planning the text password? Close the open windows. Crack hashes, paste. Lalu kita cari. Berarti tidak bisa. Lalu biarkan saja dulu. Copy the hash into the password hash, the tracker, and get tracking. Oh, oke. Sepertinya membutuhkan verifikasi I'm not robot. Baik, di sini ada sedikit permasalahan di mana kita tidak bisa tracking bagaimana dari hashes ini, yaitu karena ada permasalahan di bagian I'm not robot, mungkin segala jenis koneksi internet yang bermasalah. Maka kita lanjutkan saja tanpa menggunakan yang tadi. Di sini setelah ini apa tampilannya bisa dicoba sendiri, tinggal dilanjutkan dan apa hasil tampilannya yang ada di hasil tadi. Setelah itu kita akan meng-close stream window-nya dan close any open window. Oh, baik. Itu saja yang bisa ditampilkan dari bagian attacking MySQL database. Itu saja yang bisa saya tampilkan, di mana kita telah mempelajari Open Wireshark, load dan PCAP filenya, di mana kita bisa mengetahui SQL injection attack-nya di bagian continue, provider system information, and table information, dan attack concludes. Itu saja. Bila ada kekurangan, kesalahan dalam video saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.